Hai, welcome back to Science Class with Bunda Sopi. Selanjutnya, perhatikanlah gambar berikut dan tentukanlah nama eksperimen yang dilakukan pada gambar. Jadi, eksperimen yang dilakukan pada gambar itu namanya Faraday eksperimen, ya. Faraday eksperimen, karena yang melakukan eksperimen ini pertama kali adalah Michael Faraday namanya. Jadi nama eksperimennya dinamakan Faraday. Cara melakukan eksperimen. Nah, jadi Faraday melakukan eksperimen dengan magnet, kemudian dengan kumparan dan galvanometer. Nah, di sini Faraday mengkeluar masukkan magnet. Jadi magnetnya digerakkan keluar masuk kumparan dan dia menemukan bahwa jarum pada galvanometer itu mengalami perubahan. Jika jarum pada galvanometer berubah, baik itu maju maupun mundur, berarti ada arus listrik yang mengalir pada galvanometer tersebut. Cara melakukan eksperimennya seperti itu. Jadi dengan menggerakkan magnet keluar masuk kumparan, sehingga nanti ada perubahan pada jarum galvanometer. Hasil eksperimennya, Faraday menemukan bahwa dengan adanya perubahan magnet pada kumparan itu akan menghasilkan arus listrik. Nah, jadi contoh benda yang menggunakan prinsip kerja seperti pada eksperimen itu contohnya pada dinamo sepeda. Dinamo sepeda dia akan menyala, ya. Dinamo sepeda itu kan nyambung ke lampu. Nah, lampu tersebut akan menyala jika kita menggerakkan sepeda tersebut gitu. Jika sepeda tersebut maju ataupun mundur gitu. Tapi jika sepeda tersebut melambat atau misalnya berhenti, nah maka lampunya pun akan berhenti menyala juga gitu. Jadi selama kita bergerak maka lampunya akan terus menyala seperti itu. Kemudian contoh lainnya adalah generator, ya, misalnya pada generator angin, generator air, wind turbine, water turbine dan lain sebagainya. Itu kan bisa menghasilkan listrik, ya. Nah, jadi Faraday ini hasil eksperimennya magnet atau medan magnet itu bisa menghasilkan listrik. Jadi generator itu bisa merubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, energi geraknya ini dikendalikan di dalam generatornya itu oleh magnet. Oke, selanjutnya perhatikanlah gambar berikut. Apakah nama alat pada gambar? Alat ini dinamakan dengan transformator, ya, atau kita biasa menyebutnya dengan trafo. Nah, trafo ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Tuh, jadi fungsi utamanya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya, jadi akan ada tegangan primer yang masuk ke kumparan primer. Nah, nanti inti besi akan termagnetisasi, kemudian tegangan atau arus akan dilanjutkan atau disalurkan ke kumparan sekunder gitu, sehingga akan menghasilkan tegangan sekunder. Seperti itu, ya. Nah, sekarang perhatikan gambar trafo 2. Nah, gambar trafo 2 ini jenisnya jenis trafo apa ya? Jenis trafo yang mana ya? Apakah step up atau step down? Nah, kalian bisa perhatikan dari jumlah lilitannya. Jumlah lilitannya di sebelah kiri itu lebih sedikit daripada sebelah kanan. Jadi, kita membaca trafo itu dari kiri ke kanan. Asalnya sedikit jadi banyak, naik atau turun. Nah, kalau misalnya dari sedikit menjadi banyak berarti dia naik, ya. Kalau naik, maka dia dinamakan dengan trafo step up. Kalian juga bisa mengetahui jenis trafo dari besarnya tegangan primer ke tegangan sekunder. Jadi kalian baca juga dari kiri ke kanan, 100 menjadi 200. Itu berarti naik. Nah, kalau naik berarti dia step up gitu. Tapi kalau misalnya 200 menjadi 100 dari kiri ke kanan, nah maka dia turun. Kalau turun namanya step down. Kalau untuk gambar yang ini, trafonya trafo step up karena dia naik, ya. Jumlah lilitannya bertambah, kemudian besar tegangannya pun naik gitu, meningkat. Nah, jika lilitan primer berjumlah 50, maka jumlah lilitan sekundernya berapa? Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan perbandingan. NP per NS sama dengan VP per VS. Seperti itu. Nah, NP-nya itu 50, NS-nya itu tidak diketahui. VP-nya di sini diketahui 100, kemudian VS-nya itu 200.
Nah, jadi kita bisa lanjutkan di sini. 50 per NS sama dengan 100 per 200. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikali silang saja. 50 dikalikan dengan 200 sama dengan 100 NS. 50 dikali 200 hasilnya 1000, 5 dikali 2 10. 10.000 ya berarti. 10.000. Kemudian di sini 100 NS. Nah, NS-nya berarti tinggal dibagi aja. 10.000 per 100 sama dengan NS. Nah, hasilnya tinggal coret nolnya. Hasilnya adalah 100, maka NS sama dengan 100 lilitan. Jadi jumlah lilitannya ada 100 lilitan untuk lilitan sekunder. Nah, kemudian sekarang jika P sama dengan 60 watt, maka besarnya kuat arus primer dan kuat arus sekunder adalah, nah di sini. Ingat, P itu sama dengan V kali I. Nah, berarti 60 sama dengan, kita ambil yang primer dulu ya, V primer itu 100 dikalikan dengan I primer. Nah, kira-kira I primernya berapa? I primer sama dengan 60 per 100 gitu. I primer sama dengan 60 per 100. Tinggal 100-nya aja di ke-60-in ya. 60 dibagi 100 sama dengan 0,6. Nah, berarti I primernya 0,6 ampere. Sekarang I sekunder. I sekundernya 60 sama dengan 200 dikalikan dengan I sekunder. Nah, maka 60 per 200 sama dengan I sekunder. Jadi I sekunder itu sama dengan berapa? 60 dibagi 200 0,3 ya. 0,3 ya. Jadi 0,3 ampere. 0,3 ampere dikalikan dengan 200 sama dengan 60. Jadi inilah hasilnya. So, that's it. Hope you enjoy the video. See you.